Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Kepadamu persembahan kami aturkan bersama dalam ibadah saat ini. Di setiap keluarga, dalam hidup persekutuan jemaat Gereja Kristen Injili di tanah Papua, Martin Luther Sentani. Ibadah ini kami percaya akan terjadi di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kepala Gereja, dan oleh kuat kuasa Rohul Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap orang yang beribadah kepadanya. Amin. Jemaat yang Kristus Yesus kasihi, nats pembimbing untuk kita memasuki anugerah kehidupan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita di depan. Saya pilih dari kitab Mazmur pasal 8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian untuk kita sekalian Alkitab berbunyi, manusia hina sebagai makhluk mulia. Nah, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Demikian nats pembimbing bagi kita. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, oleh pertolongan kuat kuasa Rohul Kudus, kita masih tetap datang kepada Tuhan dalam persekutuan-persekutuan kita bersama dengan Tuhan dan dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Kita percaya dengan sungguh ini hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Namun saudara, sebelum kita datang lebih jauh kepada Tuhan dalam ibadah ini, patutlah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, supaya oleh pengampunannya kepada kita layak masuk dalam peribadatan yang menyembahnya dalam persekutuan ibadah ini. Kita akan datang dalam pengakuan dosa, mengantar kita kepadanya pengakuan dosa. Kita pujikan dari nyanyian Kidung Jemaat 64, baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 64, bait pertama kita menyanyi, mengantar kita ke dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pengasih dan penyayang, dosa kami beritahukan kepadamu, dan pelanggaran-pelanggaran kami tiada satupun yang tersembunyi. Kasihanilah kami ya Bapa, sebab seperti Tuhan Yesus mengajar kami, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Tuhan Yesus juga mengatakan, jika kamu tidak mengampuni kesalahan saudaramu, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kami. Tuhan, kami sadar sekali, kami bukan manusia yang sempurna. Mungkin kami tidak salah dalam berkata-kata, tetapi kami salah dalam berpikir. Mungkin kami tidak salah dalam berpikir, tapi kami salah dalam bertindak, atau demikian sebaliknya. Kami percaya sungguh Tuhan Allah, dalam keadaan kami sebagai manusia, secara sengaja ataupun tidak sengaja, mungkin kami telah melukai hati sesama kami, istri terhadap suami, suami terhadap istri. Demikian juga Tuhan, orang tua terhadap anak-anak, anak-anak terhadap orang tua, bahkan sebagai sesama manusia. Tuhan, kasihanilah kami, sebab hanya oleh belas kasih-Mu saja kami bisa bebas dari ikatan-ikatan dosa di hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mati di kayu salib, kami percaya, pengampunan kami terima. Amin. Nyanyian Kidung Jemaat 64 bait yang kedua mengaminkan permohonan pengampunan dosa kita. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, bukankah-Mu bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, kita percaya selalu Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kepada kita anugerah pengampunan dosa selalu tersedia, dan Alkitab memberitahukan kita berita-berita anugerah itu. Inilah berita anugerah pengampunan dosa bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang kepada Allah dalam pengakuan dosanya. Kitab Yesaya pasal 49 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16 memberitahukan kepada kita berita itu. Demikian, Sion dipulihkan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Demikian anugerah pengampunan dosa bagi kita sekalian. Nyanyian rohani 147 bait yang kedua, dengan sukacita telah kau cari akan daku kita pujikan. Telah kau cari akan daku, dan ku rindukan kasih-Mu. Ya Tuhan Yesus, terimalah aku di dalam kasih-Mu.
Jemaat Yesus Kristus, oleh anugerah dari Tuhan Allah kita, kita percaya di depan kita Tuhan menyediakan hidup baru, dan tentu saja kita akan menjalani kehidupan itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru untuk kita saya memilih dari surat 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian untuk kita bagian-bagian Alkitab dituliskan. Allah adalah kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian bagian-bagian firman Tuhan sebagai petunjuk untuk hidup yang akan kita jalani. Hanya oleh pertolongan kuasa Roh Kudus saja kita bisa sanggup hidup sesuai firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Jemaat Kristus Yesus, di minggu ini kita sama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Minggu 12 Juli tahun 2020, minggu yang kedua di bulan Juli. Dan bagian Alkitab sebagaimana biasa dipilihkan oleh sinode untuk kita, dan minggu ini dipilih dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 8. Kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10 menjadi bagian yang akan kita sama-sama belajar dan renungkan serta berjuang untuk hidup di dalamnya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Alkitab memberitahukan kami, dan kami percaya dalam iman kami, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami untuk menerangi jalan kehidupan kami. Kami percaya sungguh Tuhan Allah, firman itu akan terus menyala jika Roh Kudus Tuhan menjadi sumbu di dalam hidup kami. Karena itu nyalahkanlah kami Tuhan dalam hikmat kuasa Roh Kudus, supaya kami sanggup mengerti maksud-maksud firman Tuhan dan sanggup juga untuk hidup di dalamnya dan olehnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya akan membaca untuk kita semua bagian-bagian Alkitab ini. Kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 demikian berbunyi untuk kita semua. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tetapkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya.
kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan untuk kita. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. 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 Jemaat yang Kristus Yesus kasihi, kita akan memberikan persembahan syukur mengiringi pemberian persembahan nyanyian rohani 119. Bait 1 kita pujikan sambil persembahan Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudara di rumah dapat diberikan ke tempat persembahan yang telah disediakan. Nyanyian rohani 119 mengiringi pemberian persembahan kita. Jemaat memuji Tuhannya. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu, anak-anak, semua yang sedang beribadah, selalu sebagaimana biasanya, terimalah salam damai kita. Shalom. Sekali lagi, shalom. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, senang sekali meskipun ini sudah bulan Juli dan di minggu kedua kita masih tetap beribadah di rumah-rumah kita masing-masing. Tapi kita percaya oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kita tetap merasakan dan selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam peribadatan kita, dalam hidup kita tiap-tiap hari. Sehingga oleh kekuatan itu, kita masih tetap ada dalam kesetiaan untuk ibadah meskipun masih tetap di rumah kita. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, di minggu ini, minggu 12 Juli, bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi, kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 diberikan untuk kita oleh Sinode. Dan saya memberi judul dari keseluruhan ayat ini dengan tema kecil, merasakan Tuhan hadir. Merasakan Tuhan hadir. Nah, saudara-saudara, di minggu kemarin pada tanggal 5 kita telah juga mendengarkan bagian firman Tuhan yang membicarakan atau memberitahukan kepada kita secara khusus melalui bacaan ini bagaimana Allah itu mengasihi umatnya, mengasihi orang-orang yang Ia sayangi, yang percaya kepadanya. Saya secara pribadi berpikir dan menyadari bahwa ini bagian-bagian firman Tuhan yang tidak secara kebetulan, tapi bagian-bagian yang dalam tuntunan Roh Kudus telah dipersiapkan oleh hamba-hamba Tuhan secara sinodal, sehingga bagian-bagian ini benar-benar relevan atau cocok dengan situasi yang sedang kita alami hari ini. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudara, sejak bulan Juli ini, di minggu pertama dan minggu ini, kita sedang diajak oleh bagian Alkitab ini untuk melihat bagaimana Allah adalah Allah yang sama waktu kita ada dalam situasi senang, waktu kita ada dalam situasi susah, adalah Allah yang sama waktu kita ada dalam situasi sukses dan situasi bergumul. Ia tetap adalah Allah yang sama. Nah, hari ini saudara-saudara, tema kecil kita merasakan Tuhan hadir berdasarkan Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Pada ayat 1 sampai ayat 10, perikop yang diberikan oleh Lai adalah manusia hina sebagai makhluk mulia.
Tetapi saudara-saudara, di kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk belajar merasakan Allah hadir di tengah-tengah hidup kita. Belajar dari bagian ini. Ada satu pujian yang biasanya dinyanyikan, yang indah sekali. Pujian itu seperti ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Lagu ini biasanya dinyanyikan dalam ibadah, dan lagu itu biasanya dinyanyikan seperti untuk penyembahan dan merasakan bagaimana Tuhan hadir. Karena itu kalau kita bilang merasakan kehadiran Tuhan, maka secara khusus bagian ini adalah bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan saat kita ada dalam persekutuan ibadah, dalam persekutuan yang menyembah Tuhan. Nah, apakah Tuhan hanya hadir saat kita kumpul dan beribadah saja? Apakah Tuhan hanya hadir saat kita tutup mata dan berdoa saja? Apakah Tuhan hanya hadir saat kita betul-betul merasakan tidak berdaya, lalu kita cari Tuhan, Tuhan ada di mana? Apakah itu? Nah, mari kita belajar bagaimana kita merasakan Tuhan hadir berdasarkan Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Berdasarkan Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, saya coba menemukan 3 cara saat kita bisa merasakan Tuhan hadir. Cara yang pertama, bagaimana kita merasakan Tuhan hadir? Di cara yang pertama itu, Allah hadir dengan cara yang unik dan indah. Itu ayat yang ketiga. Allah hadir dengan cara yang unik dan indah. Perhatikan di ayat yang ketiga. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan-Mu. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, apakah Bapak Ibu pernah membayangkan bahwa anak kecil atau bayi yang baru lahir itu punya kekuatan? Saya pikir mungkin tidak. Sebab yang kita tahu, anak-anak kecil atau bayi, ya di sini Alkitab bilang dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Maka ini bayi kecil dan anak yang menyusu itu usia antara 1 sampai 3 tahun. Dan kalau kita perhatikan secara manusia, anak-anak kecil, bayi-bayi ini dong tahu apa? Bisanya mungkin yang dong tahu itu menangis saja. Habis itu senyum-senyum atau tertawa saja. Sama juga dengan anak kecil 1 sampai 3 tahun. Mungkin dong sudah ada yang bicara, tapi dia berbicara papa, mama. Mungkin kadang-kadang dia bicara kata-kata lain, langsung dia bicara apa yang mama kasih tahu. Padahal tidak. Nah, bayangkan bagaimana kita merasakan Tuhan itu hadir secara unik dan indah. Karena di bagian ini Daud bilang di mulut bayi-bayi dan anak Tuhan sudah taruh kekuatan. Maka saudara-saudara, bayangkan bahwa pada seorang bayi kita bisa melihat Allah hadir. Ketika seorang bayi lahir, itulah awal kehidupan. Saya juga ingin mengajak bapak-bapak ya, yang punya pengalaman untuk pertama kali waktu dia punya anak pertama mau lahir. Mungkin itu bapak dia lebih keringat daripada suster, dokter. Bapak lebih pusing, bapak lebih panik daripada istri. Kenapa? Karena ada rasa yang berbeda. Atau bayangkan juga bapak-bapak yang untuk pertama kali dengan mama yang untuk pertama kali bayinya lahir lalu meninggal. Apa yang mereka bisa rasakan? Tapi di pengalaman ini Daud mau mengajak kita untuk melihat bahwa Allah hadir dalam hidup manusia bukan berdasarkan pada keadaan fisik manusia itu, tapi dalam kuasa Allah yang luar biasa. Sehingga kekuatan Allah sudah Allah letakkan di mulut bayi-bayi kecil. Nah, Bapak Ibu semua yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Karena itu, takut ya,
kalau ada yang sengaja aborsi. Takut juga ya, kalau mama-mama kan marah terus kan emosi sama bapak, itu semua kan tampung di anak kecil yang tidak tahu apa-apa ya. Minta maaf ya, bapak mama yang suka pukul anak-anak kecil, ingat, bapak mama yang tidak menghargai anak-anak dan menelantarkan anak-anak karena kepentingan bapak dan mama. Perhatikan, bagian ini Alkitab kasih tahu bahwa di anak-anak itu Tuhan sudah taruh kekuatan di dalam mereka. Karena itu, di mana kita bisa menemukan Allah hadir? Di dalam diri anak-anak kita. Di dalam Mazmur 127, di sana juga dikatakan bahwa anak adalah milik pusaka Allah. Karena itu, bagaimana kita mau lihat Allah hadir? Lihatlah anak kecil. Di bagian lain diberi penjelasan juga bahwa seorang anak kecil yang murni, seorang anak kecil yang polos, seorang anak kecil yang jujur, pada dirinya Allah letakkan kekuatan, dan dalam diri anak-anak itu mereka secara murni, polos, jujur, suci membangun hubungan dalam kekuatan mereka dengan Tuhan Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Memang saudara-saudara, pada bagian ini kekuatan itu untuk apa? Untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Anak kecil tidak punya musuh toh. Tapi ternyata ketika Allah hadir, maka musuh itu dia kalah. Ketika Allah hadir, orang yang dendam sama kita akan kalah. Dan kita mungkin juga akan kalah. Karena kekuatan yang ditaruh oleh Allah pada mulut anak dan bayi-bayi ini berhubungan dengan mengalahkan musuh Allah. Siapa itu musuh Allah? Orang yang suka mendendam. Mungkin kita pikir bahwa kita tidak bermusuhan dengan orang lain. Tapi ketika kita tidak punya rasa kepada Allah, maka sebenarnya secara tidak langsung kita sedang bermusuhan juga dengan Allah. Nah saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita merasakan Allah hadir dalam konteks Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang kedua adalah kita menemukan Allah dalam kemegahan Allah yang tidak terpikirkan oleh kita, yaitu alam ini. Itu di ayat yang keempat Daud menulis bagian ini demikian: jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Perhatikan, dari anak kecil, dari bayi, kita bisa melihat Allah hadir. Sekarang kita pindah ke alam ini, pindah ke seluruh tempat di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa. Daud bilang, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu. Bayangkan kalau itu buatan jari, berarti Allah itu besar sekali. Sebab dia hanya membuat langit dengan jarinya, tidak dengan apa-apa. Bulan dan bintang yang kau tempatkan. Wah, kalau begitu ini Tuhan hanya pegang bulan terus dia taruh, dia bilang, hai bulan kau di situ. Bintang satu di sana, satu di sini, satu di situ. Berarti saudara-saudara, kebesaran Allah kita itu, Allah hadir, kita temukan pada bulan, bintang, langit yang ada di atas kita. Kalau bulan, langit, bintang itu Tuhan yang bikin, berarti itu pendek saja ya. Tuhan lebih tinggi dari bulan, bintang itu. Di situ kita bisa merasakan Tuhan hadir. Terus saya bilang, Tuhan kalau begitu kita yang tinggal di Sentani bagaimana kita lihat? Kita melihat di Gunung Siklop kah? Kita melihat di Danau Sentani kah? Kita melihat di pesisir-pesisir pantai yang kita pergi kah? Di sana kita bisa melihat ini Tuhan. Tuhan ada di sini. Alam itu menceritakan Allah hadir untuk kita. Mungkin sekarang ini Bapak Ibu biasa malam-malam itu guntur picai besar sekali. Kalau kita di Sentani ini, kita mulai takut kalau guntur kilat, apalagi yang baku sambung ini, kita bayangkan di Siklop sebentar lagi rubuh. Banjir lagi kah? Tidak. Tapi mari membayangkan ketika guntur itu bunyi, alam sedang menyembah Tuhan. Ketika kilat itu menyambar, alam sedang memberitahukan kita Tuhan lebih besar dari mereka. Nah itu yang kedua.
Yang ketiga, bagaimana kita rasa Allah hadir di hidup kita. Berdasarkan Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Yang ketiga itu bagian yang paling hebat sekali. Kalau di bagian yang pertama tadi ayat 3 itu pada mulut anak yang menyusu dan bayi-bayi, maka pada ayat yang bagian yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Bagian ini saya beri judul kecil, Allah hadir di dalam diri kita. Allah hadir di dalam diri kita. Allah ada di dalam diri kita. Bagaimana kita merasakan Allah itu ada di dalam diri kita? Ada satu teori untuk bersyukur secara psikologi. Bagaimana kita bersyukur secara psikologi ketika melihat tubuh kita, merasakan Tuhan hadir. Teorinya sedikit lucu, tapi itu yang diajarkan. Bapak Ibu bangun pagi-pagi sekali, entah sebelum mandi atau sesudah mandi, berdiri di depan cermin yang penuh, lalu lihat tubuh kita secara penuh juga dalam keadaan tubuh yang benar-benar polos. Lalu lihatlah seluruh tubuh kita dan bicaralah kepada seluruh bagian-bagian tubuh kita. Berterima kasihlah kepada seluruh bagian-bagian tubuh kita. Itu salah satu terapi untuk mengucap syukur. Sebab apa? Di zaman sekarang ini banyak orang berusaha supaya tubuhnya bagus, atletis, atau bodinya langsing, singset, mama-mama, lalu kemudian mengeluh karena tubuh. Tapi di teori ini, di cara ini, bagaimana kita belajar mengucap syukur, sehingga mungkin kita mama-mama, ibu-ibu, nona-nona yang gemilang kutilang, kurus tinggi langsing gak itu, bisa ya tidak apa-apa kutilang, tapi terima kasih ya Tuhan saya punya juga lengkap. Atau untuk bapak-bapak yang seperti hamil lewat dari 9 bulan telah melahirkan itu juga bisa pegang perut terus minta maaf ya nanti saya urus kau supaya kau cepat lahir begitu. Jadi jangan sampai kau sama seperti telah melahirkan karena sudah lewat bulan. Nah, supaya kita bersyukur dengan semua yang kita punya, sebab di dalam kita, di kita, tubuh kita, Allah hadir dan kita berharga bukan karena nilai-nilai fisik yang kita punya, tapi ada 3 nilai yang diberikan oleh Allah dalam bacaan ini. Mazmur pasal 8 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7 yang membuat kita begitu mulia dan menghadirkan, merasakan Allah di dalam tubuh kita. Yang pertama, Allah telah membuat kita hampir sama seperti Allah. Saudara-saudara, nilai yang luar biasa. Oh saudara, saya, kita dibuat menjadi hampir sama seperti Allah. Apakah yang membuat kita hampir sama seperti Allah itu? Nilai apa? Di sini dikatakan, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Kemuliaan, kehormatan telah diberikan oleh Allah, membuat kita menjadi sama, hampir sama seperti Allah. Itulah tanda bagaimana kita bisa merasakan Allah hadir di hidup kita. Maka kalau kita tidak sanggup menghargai anak kecil, kalau kita tidak bisa melihat anak kecil, kalau kita juga tidak sanggup melihat pada bintang-bintang di langit, pada bulan di waktu malam, maka rasakanlah dalam tubuh kita ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi kita. Ada kehormatan yang diberikan oleh Allah bagi kita. Sehingga saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kemuliaan itu, kehormatan itu, bahkan kekuasaan diberikan oleh Allah untuk kita. Dan semua ciptaannya diletakkan di bawah kaki kita. Apakah kemudian kita akan bilang, mulia yang bagaimana ya? Aduh, hidup saja susah, makan saja setengah mati, apalagi di zaman seperti ini, virus corona, terus kita bilang tuh mulia. Mulia apa yang kita jalan kerja seperti ini yang susah-susah? Orang tidak hargai kita. Mulia apa yang saya tidak dihargai, tidak dihormati?
Mulia seperti apa? Saudara-saudara, merasakan Allah hadir dalam hidup kita oleh karena kemuliaan yang Dia berikan, oleh karena kehormatan yang Allah berikan, oleh karena kuasa yang Allah berikan, bukan diberi oleh manusia dunia ini. Sebab kemuliaan itu bersifat kekal, kehormatan itu bersifat abadi, kekuasaan itu ada pada diri kita untuk mengatur hidup kita sendiri. Sebab 3 hal ini kita peroleh dengan darah Kristus. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan 19 menuliskan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, perak, emas, melainkan oleh darah Kristus. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jika situasi kita hari ini bukan hanya saja pergumulan karena COVID, virus corona yang membatasi kita secara khusus di Jemaat Martin Luther Sentani, sampai belum pergi ke gereja, sampai belum ibadah unsur, sampai belum ibadah di week-week, bahkan juga masalah dengan rumah tangga kita sendiri. Ada suami istri yang masih baku-bakalai sampai hari ini. Ada istri yang masih berdoa dan menangis, Tuhan rubah suami saya. Demikian juga ada suami yang berdoa, Tuhan sapu istri ini bagaimana. Ada orang tua yang masih bergumul untuk anak-anak mereka. Bahkan ada anak-anak yang juga bergumul untuk orang tua mereka. Itu semua situasi yang membuat kita kadang-kadang rasa Tuhan itu jauh sekali dari kita. Yang membuat kadang-kadang kita cari Tuhan, Tuhan ada di mana? Yang membuat kadang-kadang kita pikir, aduh sudah capek ya Tuhan, saya panggil tapi macam Tuhan terdengar saja. Nah, bagian ini mau menguatkan kita saudara-saudara, Bapak Ibu anak-anak semua. Situasi apapun tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Begitulah juga Rasul Paulus menulis dalam Roma pasal 8 ayat 35. Penganiayaankah, sengsarakah, sakitkah, telanjangkah, apapun itu tidak akan pisahkan kita dari kasih Kristus. Bagaimana kita merasakan Allah itu hadir? Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 6 sudah mengajarkan kita. Allah hadir dengan cara yang unik dan indah. Allah hadir melalui seluruh alam ini. Bahkan Allah hadir di dalam tubuh saudara, di dalam diri saudara. Allah membuat saudara menjadi mulia. Allah meletakkan mahkota kemuliaan. Allah memberi kuasa dan memberi kita penghargaan hampir sama seperti Allah. Jangan hancurkan kemuliaan yang Tuhan beri. Jangan permainkan kuasa yang Tuhan beri. Jangan tidak menghargai kehadiran Tuhan. Karena itu percaya Allah ada, hadir dan hidup bersama dengan kita. Bagaimana kita mau merasakannya? Belajar dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesus Kristus Tuhan dalam kekuatan kuasa Roh Kudus selalu menolong kita merasakan kehadirannya di hidup kita. Amin. Jemaat yang Kristus Yesus kasihi, kita akan datang ke dalam pengakuan iman percaya kita. Karena itu si di jemaat saya undang bangkit berdiri. Pengakuan iman percaya kita si di jemaat saya undang berdiri dalam persekutuan dengan Tuhan dan dengan semua orang percaya di segala zaman dan di segala tempat. Kita akan mengaku iman percaya kita sesuai dengan akta pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita mengatakannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Jemaat Kristus Yesus, kita akan datang pada Tuhan dalam doa syukur dan doa syafaat kita. Bersama-sama dalam doa syukur, kita mendoakan pemberian khusus jemaat, pemberian berupa persembahan syukur dan persepuluhan yang telah dimasukkan oleh jemaat pada tanggal 28 Juli yang lalu, hari Rabu yang lalu, tanggal 5. Pada tanggal 5 Juli kita doakan pada hari ini. Kita berdoa dan mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga JR di kelompok 12, Saudari Astrid R di kelompok 12, keluarga Haris Rumkabu di kelompok 10, Mama Jermina Sada Neroto atas ulang tahun yang ke-65 tahun pada tanggal 26 Juni. Kita berdoa bersama dengan Tirsa Pulung atas ulang tahun yang ke-26, keluarga Wilson Do atas berkat Tuhan dalam hidup keluarga. Kita bersama-sama dengan keluarga Bapak Rinus Karubaba mengucap syukur atas kenaikan pangkat dari Bapak Rinus. Kemudian kita berdoa untuk bersama Ibu None Saflembolo atas berkat-berkat Tuhan, keluarga Y Tamaela di kelompok 4, dan 3 keluarga yang masing-masing tidak menyebutkan namanya, 1 di kelompok 7 dan 2 lainnya tidak menyebutkan kelompok. Persepuluhan dari keluarga T. Soplani, dari seorang pemudi di kelompok 7, 2 orang pemuda yang tidak menyebutkan nama, masing-masing di kelompok 3 dan 1 juga di kelompok 2. Berdoa untuk keluarga SW, perpuluhan dari 1 pribadi yang tidak menyebutkan nama dan 2 juga yang tidak menyebut nama di kelompok 12. Perpuluhan dari keluarga JR di kelompok 12, dari keluarga Astrid R di kelompok 12, dari keluarga HR di kelompok 10, dari keluarga Eti Talei di kelompok 1, keluarga NN di kelompok 1, keluarga MS di kelompok 1, dari saudara Maverick Burung di kelompok 1, dari Nona S. Rumbino di kelompok 6, dari keluarga Yeta Maela, dari 1 keluarga NN di kelompok 9, keluarga R. Saragi di kelompok 9, dan juga 1 pribadi di kelompok 9. Demikian juga dengan pemberian-pemberian untuk tanggung jawab pekerjaan pembangunan gedung gereja dan yuran-yuran sidi jemaat. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan, dan kami percaya kepada kami yang telah Engkau membuat hampir sama denganmu. Engkau taruh hikmat untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Tuhan kami yang hidup, segala pujian syukur kami percaya membumbung bersama semua orang kudus yang memuliakan Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Di minggu yang kedua di bulan Juli, kami telah Tuhan bawa sampai di tengah tahun 2020. Tanpa kami sadari Tuhan, sejak kami dikelilingi oleh satu kekuatan dunia yang namanya COVID-19, kami tinggal dalam pergumulan. Kami mencari-cari berbagai cara untuk menghadapi COVID ini. Tapi kami melihat hanya dengan cara Tuhan kami dapat dibawa melintasi badai. Kami dapat dibawa oleh Tuhan melewati api yang panas. Kami dapat dibawa oleh Tuhan menyeberangi laut yang bergelora. Dan itu kami alami hari ini Tuhan Allah. Dalam persekutuan jemaat gereja Kristen Injili di tanah Papua, pimpinan sinode gereja ini telah berjuang dengan semua kasih, kekuatan, hikmat yang Tuhan taruh pada mereka, supaya umat Tuhan dalam gereja ini tetap merasakan dan mengalami Tuhan Allah hadir di tengah-tengah hidup perjuangan pergumulan umat Tuhan. Bukan hanya kami di GKI, tapi seluruh anak-anak Tuhan di tanah Papua, di lembah, di pesisir pantai, di gunung-gunung,
di sungai-sungai yang besar, di pulau-pulau, di seluruh tanah ini Tuhan Allah. Kami percaya perlindungan Tuhan masih terus berlaku sampai pada hari ini. Atas dasar kepercayaan kami itulah ya Tuhan, kami telah sebagian umat-Mu yang boleh beribadah di gereja, dan kami sebagian juga masih tetap ada di rumah kami, sebab kami percaya Allah hadir dalam hidup kami secara indah dan unik di seluruh alam ini. Terima kasih Tuhan Allah. Dalam persekutuan hidup Jemaat GKI Martin Luther Sentani, Bapa, jemaat-Mu telah memberikan persembahan syukur. Mereka yang membawa persembahan mereka, Tuhan, kami taruh dalam kasih karunia dan kuasa-Mu. Mereka yang memberi persembahan kepada Tuhan secara diam-diam, tanpa menyebutkan nama mereka, kami taruh mereka dalam kuasa-Mu. Bersama persembahan kami Tuhan Allah, kami bersyukur untuk proses pembangunan gedung gereja yang telah berlangsung sampai hari ini. Kami melihat kemuliaan Tuhan padanya, kami melihat mujizat Tuhan padanya. Meskipun secara keuangan kami mengalami defisit, kekurangan di sana sini karena masalah virus corona, tapi hidup kami bukan bergantung pada keuangan dan kekuatan kami, melainkan pada belas pengasihan-Mu ya Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan untuk semua proses ini. Bersyukur kami bersama keluarga-keluarga yang memberi persepuluhan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Seperti Tuhan sendiri berfirman, Allah akan membuka tingkap-tingkap langit dan memenuhi setiap orang yang membawa persepuluhan dengan berkat, keamanan, kesejahteraan, kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk hidup persekutuan Jemaat GKI Martin Luther Sentani, pelayanan kami di minggu yang baru. Kami taruh semua dalam kasih karunia Tuhan. Tim media streaming video yang masih terus bekerja, terima kasih Tuhan Allah. Kami percaya kasih karunia-Mu memberkati kami. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya dan kami berdoa kepada Allah Tuhan kami yang hidup, oleh pertolongan kuasa Rohul Kudus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Nyanyian rohani 145. Kita akan pujikan bait 1, 2, dan 3. Pada baitnya yang kedua kita akan pujikan sambil berdiri. Nyanyian rohani 145, baitnya yang pertama sampai dengan baitnya yang ketiga kita pujikan bersama-sama. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu. Berilah pertolongan melawan si setru. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kepada kita kekuatan telah diberikan. Bagaimana kita merasakan Tuhan hadir di hidup kita. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah kekekalan, Allah Tuhan langit dan bumi, Allah yang telah memilih bangsa Israel menjadi umat kepunyaannya, di dalam Yesus Kristus Tuhan telah menebus kita menjadi milik kepunyaannya pula. Ialah Allah Tuhan yang hadir di hidup kita, menyertai kita, melindungi, menuntun dan memimpin kita,
hari ini sampai selama-lamanya. Demikian ibadah kita. Shalom. Jemaat Tuhan dipersilahkan mengambil waktu tenang sejenak.